Terima kasih sahabat MKTV, Anda masih bersama kami jam 4:56 menandakan bahwa ini adalah segmen terakhir di program Sahabat Peduli. Masih bersama Ustadz Taufik Hidayat yang insya Allah kita masih akan berbincang mengenai keutamaan daripada Zulhijjah sahabat MKTV. Tadi disampaikan Ustadz ya ada banyak keutamaan di bulan Zulhijjah ini sampai pada ujungnya kita memang diharuskan untuk berkorban Ustadz ya. Untuk berkurban begitu mengenai apa yang kita cintai ini. Mungkin sebelum ke selanjutnya, adakah yang ingin direview kembali dari Ustadz Taufik Hidayat terkait dari segmen pertama hingga segmen ketiga, Ustadz? Iya. Artinya kita ada manfaatkan waktu ya. Ashurul Huruf, 4 bulan yang memang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan hadirnya Zulhijjah. Di bulan ini ngumpul seluruh amalan kebaikan, Kang. Jadi tidak bisa haji dilaksanakan di bulan Safar gitu ya. Hanya bisa dilaksanakan di bulan ini. Kemudian saum juga diutamakan di pelaksanaan di bulan ini. Kemudian saatnya kita mengikuti ya uswah qudwah kita ya. Uswah itu artinya contoh terbaik kita. Hanya 2 yang diberikan kalimat ini ya. Itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Nabi Ibrahim ya. Qad kana lakum fi Ibrahim waladzina ma'ahu. Sungguh telah ada uswah hasanah yang dicontohkan kepada Ibrahim dan keluarganya dan orang-orang yang bersamanya gitu. Yang pernah sempat dibahas di waktu sesi-sesi sebelumnya. Kemudian syariat Ibrahim ini banyak yang menjadi syariat yang hari ini disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya. Adanya membangun masjid, sunat ya, atau khitan. Ibrahim juga melakukan haji, umroh, dan juga adalah hari ini kurban. Kurban yang memang disyariatkan oleh Nabi kita ya, disempurnakan oleh Nabi kita. Tadi kemudian ini juga momen terbaik kita ya untuk kembali ke mengulang kesuksesan Ibrahim dalam segala ujiannya itu dengan dia mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubuh taubatannya, bertobat kepada Allah. Bahwa semuanya hari demi hari yang dilalui oleh Ibrahim kan penuh dengan syarat dengan ujian-ujian ya, Kang. Yeah. Ketika sebelum nikah, setelah menikah, ketika punya anak, ketika sebelumnya dengan keluarga gitu. Dan Ibrahim adalah bapaknya para nabi dan para rasul kekasih Allah yang keimanannya sangat bulat tekadnya, tauhidnya sangat tinggi ya. Dan ini contoh teladan ya, uswah itu. Teladan terbaik hanya di Nabi Ibrahim. Makanya kalau di dalam doa kita juga kita sampaikan ya kalimat-kalimat salawat kita tanya kepada Nabi kita, Nabi yang mulia Muhammad SAW, tapi juga kepada Nabi Ibrahim. Sejarahnya Ibrahim juga sangat luar biasa. Kemudian kita juga hari ini jangan lupa nanti 9-nya laksanakan saum, berkumpul juga saum, sholat, fasholli li rabbika wanhar ya. Laksanakan sholat, jangan lupa. Pokoknya mas sholat id itu jangan sampai karena kesibukan ngelola domba, kambing, dan lain sebagainya. Sholat idnya juga dilewatkan. Nah, sunnah, bukan sunnahnya. Tapi kita laksanakan. Ya. Kalau sekarang dengan protokol kesehatan ya. Sudah disiapkan protokol juga dan kurban juga ya. Dan wanhar dan bersembelihlah. Atau berkurban. Insya Allah amalan-amalan utama inilah yang harus kita lakukan, yang siri waktunya langsung laksanakan takbir dan zikir ya, yang menguatkan tadi ya, Kang Jokri, walitukmul iddata walitukabirullah. Jadi kita senantiasa melakukan takbir mengagungkan syiar-syiar ini, sairilah tentunya dengan pelaksanaan kurban di dalamnya. Kurban syarat dengan nilai-nilai, tak hanya syarat punten, untuk personal ya, kurban ini harus berdampak juga secara sosial, nilai ubudiyah, nilai yang sifatnya hablum minallah wal minan nas juga tercipta utuh dalam program kurban. Apalagi yang dikemas oleh lembaga-lembaga yang sudah berpuluh tahun mungkin ya menggeluti proses ini ya, proses pengumpulan, proses pengelolaan dan penyaluran hewan kurban,
dengan konsepsi yang digelar banyak hal ya di lembaga-lembaga zakat, khususnya 25 lembaga zakat yang disahkan pemerintah itu, dia punya konsep-konsep berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan kurban ini. Kurban tak hanya sekedar untuk ibadah pribadi, tapi juga menyentuh sisi ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan tentunya bernilai syiar dakwah ya kepada kita khususnya, dan tentunya bernilai manfaat bagi umat masyarakat karena ada sisi pengalihan oversupply gitu dari kota ke desa gitu Ya. ya. Di mitra koordinator donatur kemarin ya tadi saya sempat lucu juga. Ibu Gimana? insya Allah akan menjadi saluran kita untuk kurban. Jangan di sini mah udah banyak gitu. Nah, Si ibunya malah menolak ya. Ibu kita akan menyalurkan karena beliau udah koordinator ya. Enggak, biar yang lain aja di sini masih udah banyak. Si ibunya dengan faktanya lucu juga mengatakan. Di samping di sisi lain ada yang menjerit ya, mungkin di kawasan Punten, Kabupaten Bandung yang agak ujung, itu daerah-daerah ya kawasan atas lah, itu jarang didapati orang mendapatkan daging kurban. Ya, ya. konsep pelosok negeri ini mudah-mudahan menjadi konsep yang bisa memberi solusi. Tak Ya. hanya negeri Indonesia ya, Kang Jorgi, tapi juga negeri solidaritas Muslim dunia yang sering Baik. kita dengar hari ini. Baik. Iklannya juga Kang Jorgi kan, Baik, Masya Allah, Ustaz. gitu ya. Nah ini Ustaz menarik, Ustaz, mungkin saya pribadi juga sempat mendengar terkait bahwasanya memang terkait kurban ini Ustaz ya, Ya, bahwasanya di DT Peduli pun selain mendapatkan tadi nilai berkurbannya itu sendiri, perintah Allah begitu, tapi juga memang kurbannya ini, hewan kurbannya ini pun sudah sudah diamanahkan ke penerima manfaat DT Peduli untuk dikembangkan akhirnya nanti dijual kembali begitu menjadi hewan kurban, benar Ustaz ya? itulah di sisi ekonominya maksudnya di sana. Ya. Hadirnya sisi ekonomi, bayangkan ya kalau hari ini perputaran keuangan DT Peduli menargetkan 20.000 setara domba. Andai kan satu dombanya dirata-ratakan 2,5 juta, berapa miliar yang beredar di masyarakat. Nah, Masya Dan Allah, iya. itu salah satunya dengan pemberdayaan ya, desa ternak mandiri, Nah, diberikan itu, modal bibitnya, dipanen pada bulan ini, dan ditebarkan di antara mereka, coba. Iya. Udah mendapatkan keuntungan, Ya. juga ditebarkan di sana. Dan ini kebahagiaan bagi para donatur, doa-doa mereka adalah doa-doa yang bisa menenangkan ya para donatur itu. Apa sih yang diharapkan dari orang yang berkurban? Ya, selain Allah memberikan menerima seluruh Ya. doa-doa kita ya, taqabbal minna ya, taqabbal min Bapak Jorgi Mujahid contohnya. Ketika Masya Allah. disembelih, ketika itulah sampai kepada la yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanalahu taqwa minkum. Tidaklah sampai darah dagingnya, yang sampai itu ketika darahnya sudah mengocor itu ketakwaannya, kedekatan, ketaatan, kurbanannya ya, kedekatan. Baik. Demikian ya saya kira Kang Jorgi, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan dalam kesempatan sore ini. Insya Allah, alhamdulillah cukup luar biasa di sore hari ini Ustaz. Banyak sekali Ya. informasi yang kita dapatkan terkait keutamaan itu sendiri dan mungkin juga jadi banyak insight nih sore hari ini Ustaz. Termasuk apa yang kita miliki sekarang bisa kita kaitkan kembali. Apakah kita termasuk yang memang mampu untuk kurban atau belum ya, dan akhirnya kita bisa memperjuangkannya mungkin di tahun depan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa action Ustaz ya bersama DT Peduli terkait kurban ini, karena masih banyak ternyata kalau dilihat di website mungkin nanti sahabat MK semua terkait promo-promo yang ada di DT Peduli. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan ilmunya. Jangan dan lupa juga 10 amalan inilah amalan yang kita laksanakan mudah-mudahan di awal malam ini ya. Masuk baik, terima kasih 1 Ustaz. Zulhijjah. Sampai berjumpa Amin. kembali insyaallah di lain Hatur kesempatan. nuhun Kang Jorgi juga, mudah-mudahan sehat selalu dan seluruh kru MKTV. Hatur nuhun. Baik, demikianlah sahabat MKTV kebersamaan kita dengan Ustadz Taufik Hidayat terkait keutamaan di bulan Zulhijjah. Tadi yang saya paling ingat adalah terkait kurban itu sendiri sahabat MKTV. Kalau kita biasanya kurban beli dari orang lain yang kita tidak pernah tahu dari mana asal orang tersebut, dan kita mengkurbankannya di komplek kita mungkin ya, dengan kondisi komplek kita yang serba ada, tapi ternyata di luar sana sahabat MKTV ada penerima manfaat yang memang dari kalangan orang tidak memiliki, ternyata berjuang untuk menumbuhkan hewan kurban dan akhirnya
dijual dan akhirnya mendapatkan keutamaannya, diantaranya melalui program DT Peduli itu sendiri. Kita selain berkurban, tapi kita bersedekah dalam pilar ataupun juga program ekonomi di Darut Tauhid Peduli. Insya Allah kita bisa menjadi salah satu di antara mukorib yang bisa ikut serta dalam Data Peduli. Insya Allah, mudah-mudahan. Dan saya Zorgi Mujahid pamit undur diri dari layar kaca Anda, sahabat MKTV. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.